Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita pagi hari ini untuk bersama-sama kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat satu tema, mengapa harus dengan darah Yesus. Ini kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya ditebus oleh darah Yesus. Kita sebagai orang percaya terima pertolongan dari Tuhan. Kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita dapatkan kesempatan untuk menikmati setiap janji Tuhan lewat pengorbanan Kristus. Kita dapatkan kesempatan untuk menikmati setiap perjanjian tersebut. Yesus Kristus berkarya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yesus Kristus melakukan sebuah karya yang ajaib dengan dia hadir ke dalam dunia dan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, sehingga saudara dan saya dapatkan anugerah keselamatan tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa harus dengan darah Kristus? Kenapa harus dengan darah Yesus kita bisa memperoleh tiap perjanjian dari Bapa bagi kita sebagai umat percaya? Mengapa darah Yesus bisa menebus kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ini dari konsep penebusan pada perjanjian lama, maka kita bisa tahu bahwa sejak pada perjanjian lama, Allah memakai darah untuk mengadakan pendamaian antara manusia dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia melakukan pelanggaran, maka yang bisa mewakili atau menjadi penebus, menjadi pendamai antara manusia dengan Allah adalah darah. Sehingga pada waktu perjanjian lama diwakili dengan darah binatang, diwakili dengan darah domba, darah lembu. Dan itu harus diulang dan diulang setiap kali manusia melakukan dosa, pelanggaran.
Dan harus ada penumpahan darah supaya manusia disucikan, diperdamaikan dengan Allah. Coba mari kita baca kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi saya bacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Sejak pada masa perjanjian lama, hukum kesucian menjadi sebuah ritual peribadatan umat Tuhan. Terutama dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Sebagai Allah yang disembah oleh bangsa Israel, maka sebelum bangsa itu menghampiri tata Allah yang kudus, mereka harus dikuduskan. Mereka harus disucikan. Pengudusan dan penyucian itu dilakukan dengan pengorbanan. Sehingga ada darah yang menjadi tanda disucikannya, dikuduskannya umat Tuhan. Tiap kali umat Tuhan mau menghampiri tahta kudus Tuhan, maka umat Tuhan harus diperdamaikan dulu. Umat Tuhan harus diperdamaikan, dosanya harus ditutupi. Sehingga umat Tuhan bisa menghampiri tahta Allah yang kudus. Ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dengan membawa yang namanya korban keselamatan. Sehingga mereka diampuni dari dosa mereka. Jadi mengapa harus dengan darah? Ibrani nyatakan tanpa pertumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Maka dalam perjanjian baru, di mana semua perlambangan dalam perjanjian lama dengan memakai darah binatang menjadi sebuah lambang yang digenapi kemudian dalam waktu Yesus hadir ke dalam dunia. Dia melakukan pengorbanan
bukan lagi untuk dikorbankan berkali-kali, tetapi cukup dengan satu kali. Yesus berkorban di atas kayu salib, menumpahkan darahnya, mencurahkan darahnya, maka pengampunan bagi umat Tuhan itu terjadi. Setiap umat Tuhan yang percaya kepadanya ditebus dari segala dosa, dari segala kesalahan dengan pengorbanan darah. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan, dosanya dihapuskan, dapatkan pengampunan, dapatkan kesempatan untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan, menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Tidak lagi menggunakan perwakilan, karena pada waktu hukum Taurat yang mewakili umat Tuhan adalah imam. Imam besar 1 tahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus, membawa darah binatang, menjadi wakil dari umat Tuhan, minta ampun. Tetapi sekarang, dengan sudah dicurahkannya darah Kristus di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepada Yesus punya hak untuk datang kepada Allah dengan bebas. Karena sudah di-cover dengan darah Kristus. Sudah ditebus dengan darah Yesus sekali. Tidak usah berulang-ulang. Yesus disalibkan. Satu kali Yesus disalib. Sempurna pengorbanan yang dilakukan untuk setiap umat Tuhan. Sehingga kita yang ketika mau menghadiri tahta Tuhan harus kudus, suci. Darah Kristus itu mengcover, menutup kehidupan kita, membersihkan, menyucikan kita. Sehingga kita layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Coba tampilkan 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi mengapa harus darah Yesus? Karena darah Yesus itu yang menyucikan kita dari segala dosa. Membersihkan segala dosa kita.
Dan cukup sekali Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Tidak perlu 2-3 kali atau tiap tahun. Ya. 1 kali saja. Dia mempersembahkan hidupnya menjadi penebus dosa. Mengapa harus darah Yesus? Karena darah Yesus ini menjadi penebus yang sempurna. Kalau darah binatang mesti diulang dan diulang lagi. Tapi darah Yesus 1 kali saja sudah cukup. Satu kali saja cukup. Ibrani pasal 10. Kita lihat ayat yang ke-12 dan seterusnya. Ibrani pasal 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah. 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. 14. Sebab oleh 1 korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Perhatikan baik-baik ayat 14 ini. 1 korban saja Yesus sudah menyempurnakan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan dengan jangka waktu tertentu, tetapi selamanya. Mereka yang ia kuduskan. Sehingga kita dapatkan anugerah yang luar biasa. Kita tidak lagi disibukkan dengan bagaimana saya harus mengorbankan darah binatang. Bagaimana saya harus membawa persembahan darah untuk menguduskan, menyucikan hidup saya yang berdosa. Karena itu semua sudah disempurnakan dengan 1 korban yang dilakukan Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Ayat yang ke-20. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ketika perjamuan terakhir,
Tuhan Yesus menyatakan hal ini. Dia nyatakan bahwa cawan itu adalah perjanjian baru oleh darah Yesus yang ditumpahkan. Perjanjian ini, perjanjian yang diberikan antara kita manusia dengan Allah. Kita dikuduskan, kita didamaikan, dan dengan janji itu kita terima seluruh penggenapan janji Tuhan selama kita ada dalam dunia ini. Penyertaannya, pertolongannya, setiap hal yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupanku. Dan yang lebih luar biasa adalah dengan darah yang tercurah dari Yesus itu, kita punya akses masuk, tidak lagi perlu takut. Kita punya kebebasan untuk masuk menghampiri tata Allah yang kudus. Sehingga di mana saja, kapan saja, kita bisa berseru kepada Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun. Tidak perlu tunggu waktu tertentu. Kita berdoa, kita sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa kapan saja. Dan kita dapatkan itu semua oleh sebab Kristus telah tumpahkan darahnya di atas kayu salib. Jadi mengapa harus dengan darah itu? Karena dengan darah Yesus itulah kita terima perjanjian baru. Bahkan dengan darah Yesus itulah kita juga terima penebusan dan keselamatan yang kekal. Coba kita buka lagi dalam kitab Ibrani. Pasal yang ke-9 tadi. Ayat yang ke-11. Mulai kita baca. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus
bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dalam perjanjian lama, imam besar akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, berjumpa dengan Allah dalam hadirat Allah di tabut perjanjian. Dia bawa darah domba jantan, darah anak lembu. Dia percikan di mezbah itu sebagai tanda penyucian diri. Dan harus berulang. Imam besar lakukan itu secara jasmani. Tapi dalam perjanjian baru, Kristus sendiri yang jadi imam besar kita. Dia sekali masuk untuk selamanya. Bukan bawa lagi darah domba, darah anak lembu. Tapi dia bawa darahnya sendiri. Sehingga kita dengan perantaraannya mendapatkan perjanjian baru. Dan kita dapat bagian yang kekal seperti yang dia janjikan. Lanjut kita baca ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kita dapatkan sebuah perjanjian baru yang kekal. Yang kekal. Dan itu dikerjakan oleh Yesus sendiri. Coba lanjut ke ayat 25. Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar tiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Sama seperti manusia ditetapkan satu kali mati. Sesudah itu dia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu dia akan menyatakan diri sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Jadi jelas, mengapa harus dengan darah Yesus? Karena darah Yesus membawa perjanjian baru untuk yang terpanggil, yang terpilih. Terima perjanjian kekal. Darah Yesus menjadi fondasi supaya kita dipandang oleh Allah kudus.
dipandang oleh Allah suci. Darahnya membebaskan kita, membersihkan kita, dan membuat kita bisa bertemu dengan Allah yang kudus. Maka kita perlu menghargai dengan sepenuh hati apa yang sudah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah berikan nyawanya bagi kita. Dia sudah gantikan kita yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita. Dia sudah gantikan dengan darahnya. Sehingga kita tidak akan alami kematian kekal. Karena kita punya satu jaminan. Kita punya pengantara yang hidup. Dan kita sudah menjadi bagian dari Kristus. Sebab kita dapat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Secara lahiriah kita memperingati kematian Kristus dengan sakramen perjamuan tubuh. Secara rohani kita imani darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib itu membersihkan kita. Dan kita terhisap di dalamnya. Sehingga kita tetap dinyatakan kudus, suci di hadapan Allah. Tiap kali kita melakukan pelanggaran dan dosa, kita minta ampun. Maka kita dikuduskan kembali, disucikan. Sebab kita sudah terima perjanjian penebusannya. Tidak ada yang lain yang bisa membayar lunas dosa-dosa kita. Perbuatan kita tidak bisa menghapus dosa kita. Kebaikan-kebaikan kita tidak bisa menghapus dosa kita. Tetapi darah Kristus itu saja yang bisa membersihkan dosa-dosa, menghapus kesalahan. Sehingga kita layak untuk menghadap tahta kudus Tuhan. Kita layak dapatkan kembali kehidupan kita. Kita layak terima setiap perjanjian Bapa dalam kehidupan kita. Pengorbanan darah binatang pada perjanjian lama menjadi sebuah simbol dan nubuatan yang digenapi dalam perjanjian baru. Perjanjian lama pakai penggenapannya dengan darah domba, darah lembu jantan. Supaya orang atau umat Israel ditebus dosanya, dikuduskan. Maka dalam perjanjian baru ada pertukaran nilai yang sama namun kekal dan sempurna. Yaitu dengan darah Yesus. Perjanjian lama mengajarkan hukum kesucian. Umat Tuhan harus kudus, harus suci. Maka tiap kali Tuhan katakan kepada Musa, besok akan ada pertemuan akbar dengan Tuhan. Kuduskan umat Tuhan. Maka akan ada penumpahan darah. Mereka harus kudus, harus suci. Untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru. Nilai yang sama. Digenapi sempurna. Pengudusan dan penyucian itu. Dengan darah Kristus. Melalui penyalipan Kristus. Darahnya tercurah, tertumpah di Kalvari. Sehingga kita dikuduskan, disucikan. Darah Kristus menjadi alat penukar hidup kita
yang terikat dengan dosa, yang berdosa, yang ada di bawah hukum dosa, dibayar dengan darah Kristus. Ditarik keluar dari dosa, dipindahkan ke dalam hukum yang baru. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Disucikan, dikuduskan, dan terima perjanjian cukup satu kali saja mati. Tidak perlu 2 kali mati. Sebab kematian yang kedua, penghukuman kekal itu sudah dibayarkan oleh Kristus melalui darah. Jadi mengapa harus dengan darah Kristus? Karena darah Kristus satu-satunya yang sanggup membayar dengan sempurna. Darah binatang tidak bisa membayar dengan sempurna. Harus diulang, diulang, dan diulang. Tetapi darah Kristus sekali saja sempurna. Dan bersyukur kepada Tuhan. Kita termasuk yang dipilih. Kita termasuk yang dipanggil oleh Tuhan. Kita yang termasuk terima perjanjian itu. Dengan darah Kristus kita punya kesempatan menikmati kehidupan yang kekal. Dan pagi ini, lewat sakramen perjamuan kudus yang akan kita beri, kita diingatkan dengan korban Yesus di atas kayu salib. Bagaimana dia membayar setiap kehidupan kita. Bagaimana dia menguduskan, menyucikan kita. Bagaimana dia membayar hidup kita dari dosa. Dan dia pindahkan hidup kita kepada kehidupan yang benar. Sampai saatnya nanti kita terima seluruh penggenapan janji Tuhan. Pada waktu kita sudah melewati masa kehidupan kita dalam dunia ini. Baik lewat kematian, atau mungkin kita dapat kesempatan diubahkan. Bertemu dengan Tuhan langsung, muka dengan muka. Dan bersuka cita dalam kesukaan yang kekal. Bersama dengan seluruh orang-orang yang kudus. Tuhan memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita untuk